selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian melalui pujian yang akan disampaikan. Kami persilahkan. Baik, jika tidak ada, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 27. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 27 ayat 1-3. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman ku bagi cinta, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ayatnya yang kedua. Ku berdiri atas firman-Mu, sabda yang suci serta benar, sentiasa terang bagai pelita, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ayatnya yang ketiga. Ku berdiri atas firman-Mu yang tunjuk pada jalan hidup. Dia bariskan semua kata, berisi roh Allah yang hidup. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang menghampiri Tuhan, dan kami ingin dibentuk oleh suara Tuhan melalui firman Tuhan
yang telah Tuhan singkapkan bagi para hamba-hamba-Mu oleh para nabi dan para rasul. Kami boleh diperlengkapi untuk terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan memuliakan Kristus yang telah menebus kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sederhana ini. Biarlah pengurapan daripada Allah menguasai pikiran, menguasai hati, dan kehendak hamba-Mu. Dan seluruh jemaat Tuhan juga dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Setiap benih firman Tuhan boleh bertumbuh dan membuat kami semakin kuat di dalam iman mengikut Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan boleh diberi kesempatan lagi untuk berdiri di mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, selama 1 bulan ini setelah yang seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala, kita belajar tentang topik mengenai doa. Maka pada kesempatan pagi hari ini, tema yang saya beri untuk kita belajar bersama-sama, yaitu bagaimana sepatutnya berdoa, atau doa yang efektif. Bagaimana semestinya berdoa? Saya tidak mengajarkan kita bagaimana kalimat atau kata-kata yang baku, yang tepat, supaya Tuhan baru dengar setelah kalimat itu atau kata-kata yang kita ucapkan itu didengar Tuhan. Bukan itu maksudnya. Tidak seperti orang-orang yang menyimpang di luar sana, menjadikan doa sebagai mantra. Jadi ketika doa-doa atau mantra itu diulang-ulang, mereka percaya bahwa ada kekuatan gaib di sana, di dalam doa itu. Jadi doa itu atau mantra itu memiliki kuasa atau kekuatan gaib, umumnya orang sebut. Saya tidak mengajar kita apa kata yang tepat supaya Tuhan mendengarkan saya berdoa. Apa kalimat yang tepat supaya Tuhan mendengar. Juga bukan belajar tentang bagaimana gerakan tubuh saya. Apakah saya harus tutup mata atau buka mata saat berdoa. Tidak, kita tidak belajar tentang itu. Juga saya tidak memberi petunjuk tempat-tempat yang mana yang harus kita tempati supaya Tuhan hadir lalu mendengarkan doa saya. Tidak ada tempat yang tidak bisa Tuhan hadir. Allah Maha Hadir dan Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Bagaimana sepatutnya berdoa? Maksudnya bahwa bagaimana sikap hati kita agar doa kita menjadi efektif ketika kita sampaikan, ketika kita menghadap Tuhan dan Tuhan berkenan terhadap doa-doa kita. Saya dulu waktu kira-kira sampai tamat SMA pun saya sangat sulit sekali merangkai doa. Jangankan di tempat umum, secara pribadi saja saya kadang susah apa yang mau saya doakan. Tapi kadang-kadang saya hanya berdoa dan berdiam, tidak berkata-kata di hadapan Tuhan. Dan ada juga orang-orang, saya yakin masih ada orang-orang tertentu yang agak sulit merangkai doa. Saya ditolong dengan unsur-unsur doa yang pernah disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Lalu kemudian saya mulai belajar untuk berdoa, baik secara pribadi maupun secara umum ketika diminta berdoa. Dulu kalau ada doa bersama itu saya agak nggak berani, takut nanti tiba-tiba ditunjuk untuk berdoa. Itu sebabnya juga ketika
dalam doa-doa bersama, saya agak ragu-ragu menunjuk seseorang. Jangan sampai seperti saya juga dulu merasa takut nanti tiba-tiba ditunjuk berdoa dan saya tidak bisa merangkai kata-kata. Unsur-unsur doa itu secara umum yang pertama adalah pengakuan dosa. Ya, terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 24 dan lain-lain. Pengakuan dosa. Lalu ada pengucapan syukur. Ya, apa yang kita alami bersama Tuhan. Ada juga pujian. Kalau kita melihat di Alkitab, hamba-hamba Tuhan, para nabi, ketika berdoa, menaikkan puji-pujian mereka kepada Tuhan. Tentang kekuasaan Tuhan, tentang Dia sebagai pencipta, dan berbagai pujian-pujian yang disampaikan kepada Tuhan ketika Tuhan telah menolong mereka dan hal lain. Lalu kemudian permohonan, ya permintaan kita sama Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi umumnya doa itu yang kita kenal hanya permintaan-permintaan saja kepada Tuhan. Tuhan mau ini, Tuhan mau ini, Tuhan mau ini. Ya. Sampai sering kita lupa untuk bersyukur terhadap apa yang kita miliki yang Tuhan beri. Bagaimana sepatutnya berdoa? Yang pertama, memiliki berdoa dengan iman yang benar. Ya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, saya akan bacakan kepada kita. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman, tidak mungkin orang dapat berkenan kepada Allah. Yang berarti bahwa syarat utama agar kita berkenan kepada Allah dan tidak sia-sia ketika kita datang kepada Tuhan adalah memiliki iman. Dan iman yang dimaksud di sini tentunya adalah iman yang benar. Sebagaimana Tuhan telah memperkenalkan dirinya dahulu di perjanjian lama kepada para nabi-nabi, para orang-orang tertentu, dan pada puncaknya melalui Yesus Kristus. Allah telah menyatakan atau memperkenalkan dirinya kepada manusia. Syarat satu-satunya, syarat utama untuk datang kepada Tuhan harus memiliki iman yang benar. Dan iman yang benar melalui Yesus Kristus kita dapat dikenan oleh Tuhan. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Yang membuat kita dapat berani menghadap Tuhan, alasan satu-satunya adalah karena darah Kristus yang telah menebus kita. Kita boleh menghampiri Tuhan karena Kristus telah menebus kita oleh anugerahnya semata-mata, bukan karena perbuatan kita, bukan karena saya lebih baik dari orang lain. Maka saya merasa percaya diri untuk berdoa kepada Tuhan. Karena hari ini saya merasa kayaknya dosa saya sedikit, jadi saya punya keberanian. Itu tidak benar, saudara. Itu tidak dikenan Tuhan, bahkan adalah sebuah dosa keangkuhan di hadapan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa karena perbuatan baik orang-orang di perjanjian lama, sehingga mereka dikenan oleh Allah. Namun penulis Ibrani ini dengan tegas mengatakan bahwa karena imanlah orang-orang itu digerakkan untuk mengerjakan apa yang baik di mata Allah, dan sehingga mereka berkenan kepada Allah. Iman dengan perbuatan baik itu berbeda. Walaupun berhubungan, perbuatan baik adalah hasil dari iman yang ada pada kita. Tapi syarat utama adalah iman, bukan karena perbuatan baik kita, sehingga kita datang untuk berdoa
dengan berani kepada Tuhan. Lalu kalau ketika kita jatuh, nggak berani datang kepada Tuhan. Banyak orang seperti itu. Satu-satunya alasan kita untuk datang menghampiri Tuhan karena iman kepada Kristus yang telah menebus kita. Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Dalam Roma pasal 4 ayat 3 dan 24, Galatia pasal 3 ayat 6, Filipi pasal 3 ayat 9, Yakobus pasal 2 ayat 23. Allah memperhitungkan iman itu sebagai kebenaran. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman di sini tentu maksudnya adalah keyakinan penuh kita atau kebergantungan kita kepada Tuhan yang benar itu, yang telah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui firman Tuhan. Tanpa dia memperkenalkan dirinya kepada manusia, manusia tidak dapat mengenal Allah dengan benar, mengenal karakternya, mengenal sifat-sifatnya. Kita mungkin dapat percaya bahwa memang Allah itu ada, tapi mengenal dia secara benar tidak dapat, karena manusia terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Selain itu, setelah kejatuhan manusia, pengetahuan tentang Allah yang sejati itu telah hilang, walaupun pikiran manusia masih ada. Itulah sebabnya firman Allah terus disampaikan, memperlengkapi kita di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, sehingga kita dapat bergaul dengan dia sesuai dengan apa yang dikenanya dan dapat merespon panggilannya dalam hidup kita. Di perjanjian lama Allah berulang kali menyatakan atau memperkenalkan dirinya, kehendaknya kepada orang-orang tertentu, agar ia dapat dikenali, agar karakternya dapat dikenali, sehingga ketika orang-orang mendekati dia, tidak sembarangan mendekati dia, harus hidup di dalam tuntunan yang dikehendaki oleh dia sendiri. Bahkan di perjanjian baru, Allah sendiri yang menyediakan jalan, yaitu Yesus sebagai satu-satunya perantara kita antara Bapa. Dia yang menyediakan jalan, sehingga kita dapat dikenan, sehingga doa-doa kita dapat berkenan kepada Allah. Satu-satunya alasan kita untuk menghampiri Allah bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan kita. Saya sudah rajin memberi perpuluhan, memberi persembahan, rajin ke gereja, bukan. Tapi karena Kristus telah mati untuk kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan kita. Lalu apakah kesalehan saya sia-sia? Tuhan tidak berkenan terhadap kesalehan saya. Tuhan berkenan kepada kesalehan kita. Dan ia itu yang dikehendaki oleh Allah agar kita terus melakukan apa yang diperintahkan kepada kita melalui firman Tuhan, melalui perintah-perintahnya. Tapi itu bukan sebagai karcis atau tiket untuk boleh layak di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan. Perbuatan atau kesalehan kita bukanlah tiket untuk membayar masuk dalam tempat kudus Allah. Ketika kita berdoa, alasan satu-satunya yang pertama, yang utama adalah karena Kristus telah mati untuk kita. Itulah sebabnya ketika kita berdoa, semangat doa kita harus berdasarkan bahwa Kristus telah mati untuk saya, dan dengan penuh keberanian saya datang menghampiri Tuhan. Bukan karena kebaikan atau kesalehan. Kebaikan dan kesalehan adalah kewajiban manusia kepada Tuhan. Dan bagi orang yang percaya, sebagai rasa syukurnya atas apa yang Tuhan kerjakan. Tapi bukan supaya kita dilayakan. Lalu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah melakukan ini dan saya layak sekarang duduk di depan Tuhan. Daniel sendiri berkata, bukan karena jasa-jasa kami engkau menjawab permohonan kami, tapi karena anugerah-Mu semata-mata. Berhenti melangkah untuk menghampiri Tuhan kalau Anda berpikir bahwa karena saya merasa lebih baik dari orang lain, maka saya harus berdoa. Dan ketika waktu-waktu Anda di waktu yang paling merosot, lalu Anda tidak berani datang kepada Tuhan. Justru waktu yang tepat
untuk datang kepada Tuhan ketika Anda lemah. Saya tidak katakan bahwa ketika Anda menjadi lebih baik, itu bukan waktu yang tepat. Maksud saya adalah agar kita semakin hari, semakin memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan dalam mengasihi Dia, menjawab apa keinginan Tuhan dalam hidup saya. Bukan malah menjadi alasan untuk menjauh dari Tuhan. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 18 ayat 9, ketika orang Farisi menghadap Tuhan dan ia membandingkan dirinya dengan seorang pemungut cukai, lalu ia berkata, saya tidak seperti dia, lalu mulai melebih-lebihkan kerohanian kesalehannya di hadapan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak membenarkan doanya. Bukan itu yang membuat dia layak. Benar bahwa kebaikan dan kesalehan kita adalah kewajiban kita, dan itu adalah kehendak Tuhan, supaya Dia dimuliakan, supaya kejahatan atau keburukan di dunia yang semakin buruk dicegah oleh kebaikan-kebaikan orang-orang percaya, oleh kebenaran-kebenaran orang percaya, oleh kehidupan yang kudus dari orang-orang percaya. Tapi bukan itu yang membuat kita layak berani menghadap Tuhan. Kita jadikan sebagai tiket, bukan, tapi karena karya Kristus saja kita datang menghampiri Tuhan. Yesus sendiri menegaskan bahwa Dia jalan satu-satunya dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kristus satu-satunya jembatan komunikasi kita kepada Bapa, dan bukan kebaikan-kebaikan kita. Pelanggaran atau dosa kita seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Itu sebabnya, itu karena tuduhan-tuduhan yang begitu memberatkan hati nurani orang-orang percaya. Karena orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang telah dibersihkan hati nuraninya dan paling sensitif dengan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kalau kita cinta seseorang, mengasihi seseorang, atau keluarga kita atau siapa saja, pasti kita paling tahu apa yang tidak disukai oleh seseorang. Orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang paling sensitif dengan pelanggaran terhadap hukum Tuhan, terhadap apa kehendak Tuhan. Dan itu yang memberatkan hati nurani kita yang terluka menghampiri Tuhan. Tapi jangan jadikan alasan itu untuk tidak datang kepada Tuhan. Satu-satunya alasan kita, karena Kristus telah mati, maka datanglah menghampiri Tuhan. Lakukan pengakuan dosa secara pribadi dan perbaharui komitmen. Jangan ada sebuah cerita seorang wanita ketika dia mau menyuci pakaian dibawa ke sungai. Pakaian itu sudah dibungkus, lalu dia cuci tanpa diangkut satu persatu untuk dicuci. Langsung dibilas dengan bungkusan kainnya. Lalu setelah itu, setelah dia bilas, dia bawa ke rumah dan dijemur. Dan itu kain tidak bersih-bersih. Karena apa? Karena dia tidak satu persatu membersihkannya. Itu ibarat ketika kita berdoa. Kalau berdoa secara pribadi, nggak mungkin dalam berdoa secara kolektif atau dalam persekutuan umum. Kita sering berkata, Tuhan, ampunilah dosa-dosa saya. Tapi dosa yang mana? Kita tidak menyadarinya yang mana. Sehingga hari ke hari tidak ada perubahan sama sekali. Karena itu lagi nanti akan ketika kita duduk atau kita berlutut berdiri, ampunilah semua dosa-dosa saya. Tapi kalau kita sadar bahwa, oh tadi saya lakukan ini, lalu secara spesifik kita katakan kepada Tuhan, tadi seperti ini yang saya lakukan Tuhan, ampuni saya. Di bawah kaki salib Kristus kita datang menghampiri Tuhan. Dan tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Kristus selain menolak Kristus itu sendiri. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni apapun selain menolak Kristus itu sendiri. Dosa yang tidak dapat diampuni. Datanglah kepada Kristus, perbaharui diri kita.
Ya. Yang kedua, bagaimana sepatutnya kita berdoa? Yang pertama tadi bahwa berdoa dengan iman yang benar. Bahwa kebaikan atau kesalehan kita bukan alasan yang tepat untuk layak di hadapan Allah. Satu-satunya alasan kita layak untuk berdoa adalah karena otoritas Kristus sebagai pengantara. Yang kedua, berdoa menurut kehendak Tuhan. Mari kita buka dalam 1 Yohanes pasal 5. Satu Yohanes pasal 5 ayat 13 dan 14 saya akan bacakan bagi kita. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Inilah keberanian percaya kita kepadanya. Seperti yang saya katakan tadi, alasan satu-satunya mengapa kita harus berdoa, mengapa kita berani menghadap Tuhan adalah karena iman kita kepada Kristus. Dan karena itulah kita percaya bahwa doa-doa kita diterima dan dikenan oleh Allah. Doa kita dikabulkan, tapi syaratnya menurut kehendaknya. Jangan terpotong di situ. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya. Jangan terpotong di situ. Menurut kehendaknya. Memang ada dua kategori kehendak Tuhan. Ya, secara umum dua macam. Yang pertama adalah kehendak yang dinyatakan kepada kita melalui Alkitab. Ini sudah dinyatakan kepada kita. Ini sudah jelas. Jadi kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, tinggal buka saja Alkitab. Dan belajar firman Tuhan akan menolong kita. Apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah kehendak Tuhan yang bersifat rahasia. Masih dalam rahasia Tuhan dan belum dinyatakan kepada kita. Misalnya kalau saya punya rencana mau ke pasar, atau besok saya melakukan sesuatu, saya tidak dapat berkata bahwa Tuhan mau, saya mau melakukan ini. Belum tentu. Walaupun tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena bisa saja nanti saya tidak jadi ke pasar. Ada penyebab-penyebab lain yang membuat saya kemudian tidak sampai pada apa yang saya inginkan. Itu bersifat rahasia. Dan tanggung jawab kita hanya berdoa menurut penilaian terbaik kita. Ya, saya anggap itu baik dan saya sudah memaksimalkan pertimbangan saya, bahkan berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kita berdoa untuk hal itu. Misalnya saya mau pergi menginjil di pulau ini misalnya. Tapi kan tidak ada di Alkitab bahwa saya harus menginjil di pulau itu. Di pulau Anu. Saya berdoa sama Tuhan, tapi saya belum tahu kehendak Tuhan bahwa saya harus menginjil. Tapi untuk tempat yang spesifik bagi saya untuk pergi ke sana, belum tahu. Nanti dalam bulan itu, dalam doa kepada Tuhan, akan terjawab dalam prosesnya. Oh, ini kehendak Tuhan ternyata bagi saya pada akhirnya. Tapi kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada kita yang menjadi tanggung jawab yang paling serius. Kalau sudah jelas kehendak Tuhan, jangan berbuat itu. Jangan lagi tanya sama Tuhan, apakah Tuhan mau saya berbuat seperti ini Tuhan? Minta Tuhan. Tuhan larang jangan berpasangan, jangan menikah dengan yang tidak seiman. Tapi kita masih bertanya, Tuhan apakah Tuhan mau saya dia jadi istri saya, jadi suami saya Tuhan? Tuhan sudah bilang di dalam Alkitab, jangan ambil istri, jangan ambil pasangan yang bukan
seiman. Karena Roh Kudus tidak mungkin menuntun kita berlawanan dengan firman yang telah diwahyukannya, yang telah diinspirasikannya bagi kita. Ia tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Kalau sudah jelas kehendak Tuhan melalui firman-Nya kepada kita, maka kita harus menyelaraskan kehendak kita pada kehendak Tuhan, bukan memaksakan Tuhan. Kalau kita memaksakan Tuhan, maka sayalah yang menjadi Tuhan. Maka Tuhan jadi hamba saya untuk apapun yang saya mau Tuhan harus turuti. Kalau tidak saya ngambek, saya tidak lagi datang gereja, saya tidak datang beribadah lagi. Keliru. Siapa sih Tuhan sebenarnya? Siapa sih yang Tuhan? Kita ini hamba-hambanya, budak-budaknya paling kasarnya. Pelayan-pelayan Tuhan yang harus mengerjakan kehendak Tuhan, bukan Tuhan yang harus mengerjakan kehendak kita. Apalagi kehendak kita telah cemar. Kitalah yang harus menyelaraskan kehendak kita pada kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang sudah jelas, jangan lagi tanya-tanya. Jangan lagi minta memaksa-maksa Tuhan. Pokoknya, apa pokoknya? Tidak mungkin Allah bekerja dengan karakter, dengan hukum-hukum yang telah ditetapkannya bagi kita. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu yang dikatakan Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Memang ada kehendak Tuhan yang bersifat rahasia bagi kita. Artinya kita tidak tahu entah apa yang akan terjadi tentang hari esok. Apakah pilihan-pilihan yang terbaik yang sudah saya ambil itu sudah tepat. Namun tugas kita adalah meminta menurut penilaian terbaik kita, dengan semangat kebergantungan pada keputusan Tuhan. Apapun nanti keputusan Tuhan, apapun nanti hasilnya, itu sudah kehendak Tuhan. Dan saya harus terima dengan iman, dengan kasih kepada Tuhan. Dengan iman bahwa Ia telah mengambil keputusan yang terbaik dalam hidup saya, yang barangkali saya tidak tahu dalam keterbatasan pikiran saya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan bagi saya. Tapi tentang kehendak Tuhan yang sudah jelas, ketika kita belajar firman Tuhan, kita harus menyangkali keinginan-keinginan yang berpusat pada diri sendiri dan menyesuaikannya pada kemauan Tuhan bagi saya. Saat kita berdoa, Roh Kudus juga memang menolong kita dalam keterbatasan kita. Mungkin ada keluhan-keluhan tertentu yang tidak dapat kita ungkapkan lagi. Tidak ada kata-kata yang tepat lagi untuk kita ungkapkan. Tapi Roh Kudus juga menolong kita untuk mengungkapkan keinginan terdalam kita yang murni kepada Tuhan. Dan Roh Kudus menyampaikan permohonan-permohonan itu kepada Allah. Ini juga adalah berkat rohani yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Bahwa Roh Kudus menyelidiki hati kita dan menolong kita, membantu kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita, kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah. Dan Ia akan mengerjakannya seturut kehendaknya dan untuk kebaikan kita semua. Dan Yesus sendiri juga dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 mendorong kita saat berdoa agar berpegang pada firman Tuhan. Kita tidak dapat berdoa sambil menyangkali firman Tuhan. Kita tidak dapat meminta sesuatu di dalam doa bertentangan dengan firman-Nya. Maka kita harus selalu berdoa juga merenungkan Tuhan. Itu perlu. Yang ketiga, berdoa dengan tekun. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 saya akan bacakan bagi kita.
Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 18. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Ini perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Saya bacakan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Berdoa dengan tekun. Ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang pentingnya bertekun di dalam doa. Entahkah itu doa secara pribadi yang dimana hanya Tuhan dan diri saya yang paling tahu relasi itu, ataupun juga di dalam doa-doa ibadah yang secara kolektif. Bertekunlah di dalam doa kehendak Tuhan. Dan di sini Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang. Melalui perumpamaan dalam teks ini, Yesus mau katakan bahwa hakim yang lalim saja, yang tidak punya rasa keadilan, tidak punya rasa belas kasihan kepada orang lain, ia mau mengabulkan permintaan orang itu yang datang terus-menerus, meminta agar haknya dibela. Terlebih Tuhan, apalagi relasi kita dengan Tuhan, seperti digambarkan seorang anak kepada bapaknya, kepada ayahnya yang meminta telur, yang meminta roti. Dan di sini dikatakan, bukankah dia akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Bila yang lalim saja, karena alasan yang mendesak, tidak ingin dibosankan barangkali ketika orang itu datang terus-menerus menghampiri dia, meminta, daripada bosan saya lihat dia. Bagi Tuhan yang adil, yang penuh belas kasihan, yang mengetahui kebutuhan kita, yang memahami perasaan-perasaan kita, yang mengerti keterbatasan pikiran kita. Bahkan sebelum kita meminta, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita kepadanya. Tapi adakah iman didapatkan di dalam hati kita? Ketika tidak kunjung terjawab doa-doa kita, apakah kita masih bertekun dan menaikkan doa kepada Tuhan? Atau kita, ya sudahlah, berhenti untuk berdoa, tidak mempercayai dia sebagai sosok yang penuh belas kasihan, sebagai Bapa yang memahami kebutuhan anak-anaknya. Apa yang menjadi keperluan kita? Hakim yang jahat saja, yang tidak peduli, pada akhirnya ia teralahkan dan mau mengabulkan permintaan dari janda itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan pasti
Ia akan mengabulkan permohonan kita. Yang siang malam berseru kepadanya, yang siang malam bertekun. Kita harus selalu juga berdoa, karena ini adalah kewajiban kita. Dan perumpamaan ini diberikan oleh Yesus agar mereka harus selalu berdoa. Adalah sebuah keharusan berdoa kepada Tuhan. Apakah karena kondisi kita yang tidak pas dengan mood saya? Itu tidak ada hubungannya, itu keharusan untuk berdoa. Dan juga doa adalah sebagai tanda kebergantungan kita kepada Tuhan. Terlebih dalam kondisi-kondisi yang masa sulit saat ini, ketidakpastian ekonomi dan berbagai hal yang menimpa berbagai lapisan-lapisan kehidupan manusia. Kita harus berdoa, karena berdoa adalah kewajiban yang bagi Tuhan bagi kita, sekaligus sebagai tanda cinta dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Relasi kita yang dekat dengan Tuhan itu akan kelihatan bagaimana waktu-waktu kita ketika berdoa. Bagaimana kita mempersiapkan dan bagaimana motivasi kita ketika kita menghampiri Tuhan berdoa. Demikian pembacaan dan pelajaran akan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan Yesus boleh menaikkan permohonan doa kami. Dan oleh pertolongan Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk terus hidup dalam kehendak Tuhan dalam segala kondisi kami. Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Allah baik dan menentukan apa yang baik bagi kami, yang selalu bergantung dan berharap penuh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.